adalah kron kali plus boron. Tapi kalau sahabat petani di Indonesia menemukan seperti ini, Merauke KKB. Ini kemasan terbarunya, tapi dan bentuknya masih sama, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel, salah satu channel pertanian Indonesia. Sahabat petani di Indonesia, saya doakan semoga sahabat petani Indonesia yang menonton channel AWY Agro Channel ini selalu dalam keadaan sehat, tanamannya tumbuh bagus, tentu hasilnya melimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sahabat petani di Indonesia, pada episode kali ini saya akan membahas salah satu produk, yaitu kron kali plus boron atau Merauke KKB di semua tanaman. Karena pupuk Merauke KKB atau kron kali plus B ini sangat bagus untuk tanaman apapun, tapi harus sesuai dosis dan sesuai anjuran dan juga sesuai penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ulasannya tentang Merauke KKB atau kron kali plus boron. Sahabat petani di Indonesia, sekarang kita akan membahas pupuk kalium plus boron yang terbaik untuk tanaman kita. Melangkah klaim terbaik tanaman kita adalah kita membahas dulu makanan apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman kita atau unsur hara. Yang pertama adalah unsur hara makro, yang kedua unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sementara unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti Fe, Zn, Cu, B, mangan, Si, Mo, dan Na. Selain dua unsur hara makro dan mikro ini, tanaman juga membutuhkan sinar matahari, karbon dioksida, oksigen, serta air untuk menunjang agar pertamanan tumbuh optimal dan hasil juga maksimal. Sahabat petani di Indonesia, sekarang kita membahas tentang unsur hara kalium. Apa itu hara kalium? Pupuk kalium merupakan jenis pupuk yang sering dibutuhkan oleh petani. Unsur kalium merupakan salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman. Juga dapat meningkatkan daya simpan buah sehingga tidak mudah busuk, meningkatkan tahanan pangan baik kekeringan ataupun serangan hama penyakit. Begitu sentral sekali peranan unsur hara kalium di tanaman kita. Adapun fungsi hara kalium ini sebagai pengatur keseimbangan di dalam sel. Yang kedua, kehilangan air melalui proses transpirasi. Kemudian hara kalium juga terlibat dalam produksi dan transport gula, aktivasi enzim, juga sistem protein. Fungsi lainnya adalah jika kita memberikan hara kalium yang telah lebih tahan hama dan penyakit, kemudian serangan frost, juga kekeringan. Serta hara kalium ini juga memperbaiki warna, rasa, daya simpan buah dan sayuran supaya tidak rusak. Ini luar biasa. Jadi warna, rasa, daya simpan serta bobot ini dipengaruhi oleh unsur hara kalium. Kemudian di dalam tanaman ini, unsur hara kalium ini berinteraksi haranya seperti K, Ca, Mg, semuanya dibutuhkan harus seimbang atau tidak antagonis. Ini bersifat antagonis. K, Ca, Mg ini seimbang. Karena kelebihan salah satunya akan menekan penyerapan hara lainnya. Kemudian N-amonium tinggi akan mengurangi serapan daripada pupuk kalium. Sahabat petani di Indonesia, ini adalah contoh daripada
defisiensi unsur hara kalium. Dia di ujung-ujung daun menguning, kemudian bisa lama-lama jadi kering, kemudian menguningnya itu lama-lama juga ke bagian dalam daun, jadi daunnya bisa kuning. Kita bisa melihat di gambar ini. Apa akibatnya? Berkurangnya turgor daun di tanaman menjadi mudah kekeringan, mudah terserang penyakit. Kemudian umumnya gejala pada daun tua terlihat spot-spot oranye tembus pandang, bahkan helai daun menjadi warna kuning oranye dan pinggiran daun mengering, di dalamnya daunnya mengering. Tanaman yang kekurangan kalium akan lebih tidak tahan terhadap kekeringan atau stres air. Nah, ini dia yang paling penting. Jika daun kita sudah rusak kuning, otomatis proses daripada fotosintesis tanaman kita akan terganggu. Tentu hara ataupun makanan tidak bisa diberikan ke bagian tanaman lainnya. Kemudian tanaman akan lebih stres air jika musim kering. Jadi penting hara kalium ini untuk di tanaman kita, sahabat petani di Indonesia. Kemudian ada magnesium, salah satu unsur hara penting di tanaman kita, yaitu helai daun pada pelepah daun tua menjadi klorosis menguning. Ini disebabkan karena magnesium diperlukan sebagai pembentuk hijau daun ataupun klorofil pada tanaman. Umumnya helai daun yang terekspos matahari secara langsung yang menguning, sedangkan bagian helai daun yang terlangit tetap warna hijau. Ini contohnya kekurangan hara magnesium di tulang-tulang daunnya kuning di daun-daun ini. Di bagian dalam tulang daunnya kuning, ini seperti tanaman jeruk sangat cabai, juga kelapa sawit terlihat kuningnya nih. Kalau fotosintesis terganggu akibat daun menguning, otomatis proses pemasakan makanan juga terganggu. Jadi juga kekurangan makanan juga. Kita sekarang bahas defisiensi boron. Helai daun hijau tua, daun keriput, pelepah memendek, daun bisa berbentuk mata pancing di ujung-ujung daunnya. Ini adalah contoh di kelapa sawit atau di jeruk. Jadi unsur hara mikro ini umumnya terjadi pada daun muda pada tanaman kita, sahabat petani Indonesia ya. Ini masalah-masalah terjadi pada tanaman. Tanaman rata-rata kekurangan hara kalium, magnesium, dan boron. Daun seperti ini kita lihat bisa gambar. Kalau kalium dia dimulai dari ujung-ujung daun menguning, kemudian magnesium di dalam daun menguning juga, kemudian boron di pucuk-pucuk daun, di pucuk-pucuk tanaman ini terlihat kalau kekurangan boron, keriput dia daunnya. Sahabat petani di Indonesia, apa sih untuk mengatasi permasalahan pada tanaman jika kekurangan kalium, magnesium, dan boron? Nah, ini dia. Ada unsur hara yang paling penting di tanaman kita, yaitu kalium, magnesium, dan boron. Jadi solusinya apa sebenarnya? Satu solusi yang akan mengakibatkan tanaman kita tumbuhnya maksimal. Nah, ini dia sahabat petani di Indonesia. Ada pupuk kalium terbaik. Kenapa saya bilang kalium terbaik? Ini ada beberapa unsur hara. Kalau di karungnya terlihat jelas ada kandungan kaliumnya 40% dan boratnya ataupun boronnya 0,8%, yaitu kronkali ataupun mereka KKB, sahabat petani Indonesia. Inilah solusi daripada apabila tanaman Anda ingin kebutuhan hara kalium, magnesium, boron tercukupi. Kemudian kenapa kita harus memilih pupuk kronkali plus boron keluar daripada PT Merauke Tetap Jaya ini? Yang pertama adalah keuntungannya. Nah, ini kualitas granular, mudah larut dan mudah diserap oleh tanaman, berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan kualitas hasil produksi, mengandung klor, meningkatkan fungsi sintesa protein dan pembentukan umbi, memperkaya rasa dan warna, kemudian meminimalkan biaya aplikasi pupuk. Ya jelas. 3 kandungan ini kita tidak perlu membeli pupuk boron lagi, tidak perlu membeli pupuk magnesium lagi, dan tidak perlu membeli pupuk kalium lagi. Jadi butuh kronkali plus boron, kebutuhan 3 unsur hara sudah terpenuhi.
Karena ada kandungannya kalium 40%, magnesium 6%, sulfur 4%, dan boron oksida. Tiga ini 0,8%, luar biasa. Harus memilih daripada kronkali plus boron ini, sahabat petani di Indonesia. Kandungannya luar biasa. 3 kandungan dari Estakisermet, bahan bakunya, kemudian KCl atau MOP Jerman, kemudian borat. 3 pupuk kandungan ini dijadikan satu menjadi kronkali plus boron. Tidak ada duanya pupuk ini. Memenuhi kebutuhan kalium pada tanaman kita, sahabat petani di Indonesia. Kemudian kenapa kita harus memilih kronkali plus boron ini? Selain kandungannya tadi, kemudian kronkali plus boron ini di dalam kerja hara di tanah mengoptimalkan keseimbangan untuk hara KMG di dalam tanah agar diserap secara efisien oleh tanaman. Dan ini akan mengakibatkan kualitas lebih besar, lebih manis, tentu warna ini lebih mengkilap. Itu yang diinginkan sahabat-sahabat petani di Indonesia ataupun tokea ataupun pembeli. Karena kronkali plus boron ini ada produk yang bermutu tinggi dari Jerman. Kenapa kita harus memilih kronkali plus boron ini, sahabat petani di Indonesia? Bila dibandingkan dengan pupuk tunggal, biaya aplikasi kronkali plus boron ini lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Karena pemakaian 6 kg kronkali plus boron ini setara dengan 4 kg kita menggunakan pupuk KCl atau MOP. Kemudian jadi setara dengan 1,3 kg pupuk Solumak dan 100 gram pupuk borat. Jadi luar biasa lagi ini pupuk kronkali plus boron ini, sahabat petani di Indonesia. Jadi 6 kilo ini sudah 3 pupuk yang kita dengan 3 pupuk kalium, magnesium, dan boron. Jadi keuntungan lainnya adalah penyebaran unsur hara yang merata. Karena kronkali plus boron ini menjamin penyerapan dan penggunaan unsur hara kalium, magnesium, dan boron secara efisien oleh tanaman. Bahannya kalium dari KCl atau MOP, magnesium degesilit atau sulfur, dan boron dan natrium borat. Dan sahabat petani di Indonesia, bagaimana cara penggunaannya? Kalau untuk tanaman-tanaman hortikultura, kalau menggunakan pupuk dasar boleh menggunakan pupuk SS Amopos dengan kronkali plus boron, karena dengan 2 pupuk ini adalah kandungannya sudah NPK, magnesium, sulfur, dan boron. Ini di pupuk dasar. Ini alternatif yang pertama. Yang kedua, ini di pupuk dasar di tanaman kentang, tanaman ubi, dan tanaman lain-lain. Biasanya kita menggunakan NPK Mutiara 1619 dan SS Amapos. Ini kita bisa padukan dengan penambahan kronkali plus boron. Karena untuk tanaman-tanaman yang rentan pada klor, kronkali atau pupuk kalium yang ada klornya diaplikasikan di pupuk pertama atau pupuk dasar, jangan di pupuk kedua. Kalau untuk kentang dan bawang merah, ini diaplikasikan pupuk kedua itu adalah yang subur kali butir untuk penambah berat, warna, dan rasa daripada umbi tersebut. Kenapa? Karena subur kali itu bebas klor. Kalau untuk aman, pupuk yang kalium yang ada kandungan klornya ini diberikan di pupuk dasar. Ini kandungan terbaik. Untuk tanaman-tanaman vegetatif, kita sering menggunakan NPK Mutiara 1619 dan juga Karatepus boroni. Ini diperlukan penambahan untuk merangsang, memperkuat pertumbuhan bunga supaya tidak rontok, selain daripada unsur Ca dan juga kalium. Jadi waktu pengocoran kita bisa menambahkan kronkali plus boron, dosisnya setengah kilogram per 200 liter air di vegetatif umur 30 hari
dan juga umur 40 hari setelah kita tanam. Ini dia kalau di masa vegetatif, kalau kita melakukan pengocoran. Nah, banyak seperti tanaman cabai, tomat, juga tanaman buncis, bawang daun. Kita perlukan kronkalipeus boron karena ada kandungan magnesiumnya untuk hijau daripada daun. Kemudian untuk pemupukan tanaman dengan kronkalipeus boron di pupuk susulan generatif. Kita misalkan hanya penambahan sedikit aja kronkalipeus boron dengan menggunakan NPK Mutiara Grower, Karatibes boron ini kita biasa dilakukan pengocoran. Tapi kalau sahabat petani di Indonesia pengen menambah daya kalium, magnesium, dan boron, boleh dikocor bersamaan pupuk ini, ataupun setelah melakukan pengocoran NPK Mutiara Grower dan Karatibes boron ini, kita tunggal atau kita tabur di sekeliling tanaman kronkalipeus boron ini. Tentu sebagai fungsi kalium tadi, dia menambah di warna, rasa, dan bobot daripada buah yang kita akan hasilkan nantinya. Nah, ini kronkalipeus boron. Kemudian untuk susulan dengan kronkalipeus boron generatif untuk tanaman tahunan, tanaman buah seperti jeruk, kemudian alpukat, dan tanaman jambu air dan lain-lain, kita memerlukan Mutiara Grower dan Karatibes boron ini ditabur ditambahkan kronkalipeus boron, sahabat petani di Indonesia ya. Jadi penambahan ini sangat penting sekali untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Jadi kombinasi NPK Mutiara Grower, Karatibes boron ini dan kronkalipeus boron ini kita tabur. Kalau untuk kelapa sawit saya sudah jelaskan tanaman karet di episode sebelumnya. Nah, oke, sahabat petani di Indonesia, kita penjelasan tentang sedikit kenapa kita harus memilih pupuk kronkalipeus boron ataupun Merauke KKB di tanaman kita. Oke. Sahabat petani di Indonesia, itulah penjelasan tentang Merauke KKB atau kronkalipeus boron. Oh, wow, manfaatnya luar biasa rupanya. Tapi ingat, penggunaannya harus tepat dengan sesuai dosis serta kapan diberikannya. Kalau untuk jenis pupuknya, karungnya seperti apa, inilah sahabat petani di Indonesia. Kita melihat dulu bentuknya. Nah, ini dia pupuk Merauke KKB. Nah, ini atau kronkalipeus B. Ini dia bentuknya sahabat petani. Ini sangat granular sekali. Jadi inilah pupuk ini kalau diaduk dengan NPK Mutiara 1616 ataupun NPK Grower ataupun Karatibes boron, pencampurannya lebih gampang. Nah, kalau menggunakan pengen sahabat petani di Indonesia menggunakan pupuk kalium, ya Merauke KKB atau kronkalipeus boron ini, karena lihat bentuknya seperti ini sahabat petani di Indonesia. Pengaduannya gampang, penaburannya juga tinggal gampang kan itu. Kita melihat kandungannya tadi luar biasa sekali, ada 3 unsur. Oke, bentuknya karungnya seperti apa? Kalau Merauke kronkalipeus boron ini adalah kandungannya ada pupuk kaliumnya 40% dan juga boronnya 0,8%. Apa beda pupuknya? Sama sahabat petani di Indonesia. Kalau kita melihat di sini, ini ada kemasan yang lama, kemasan barunya. Dulu kemasan lamanya adalah kronkalipeus boron. Tapi kalau sahabat petani di Indonesia menemukan seperti ini, Merauke KKB. Ini kemasan terbarunya, tapi dan bentuknya masih sama, seperti ini. Tapi karungnya aja yang berbeda. Jadi tahun 2021 ini di bulan Agustus ini sudah berubah menjadi kronkalipeus boron juga Merauke KKB ini sahabat petani di Indonesia. Ini umur edarnya adalah di Agustus 2021 ya sahabat petani di Indonesia ini Merauke KKB. Jadi kalau sahabat petani sulit tadi kronkalipeus boron, penggantinya adalah Merauke KKB karena ganti kemasan, ganti tulisannya, tapi isinya sama. Oke, jadi
Kron Kali plus B menjadi Merauke KKB, sahabat petani Indonesia. Jadi sudah jelas sekali penjelasan tentang penggunaannya seperti apa Merauke KKB ini. Oke, sahabat petani di Indonesia, itulah penjelasan tentang Kron Kali plus B atau Merauke KKB. Semoga channel ini bermanfaat, semoga episode ini bermanfaat tentang penggunaan pupuk kalium terbaik. Ingat, Merauke KB yang terbaik untuk kalium terbaik. Oke, sahabat petani di Indonesia, saya tetap mendoakan semoga seluruh sahabat petani di Indonesia yang menonton channel ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tanamannya stem tumbuh subur serta hasilnya melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat petani di Indonesia, jangan lupa like juga subscribe channel AW Agro Channel ini supaya sahabat petani di Indonesia tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.